Selamat malam, Bapak Ibu. Selamat malam. Shalom. Baik, kita akan mulai ibadah kita pada malam hari ini. Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Selamat menikmati persekutuan dengan Tuhan. Selamat menikmati persekutuan dengan Tuhan. Dalam ibadah keluarga di saat ini. Dalam ibadah keluarga. Biarlah ibadah yang kita lakukan saat ini menjadi sebuah perayaan syukur yang memuliakan nama Tuhan dan perayaan hidup yang bermanfaat bagi sesama. Pelayan firman pada ibadah keluarga malam hari ini adalah Bapak Diaken Yosepus Lenama. Keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan, dengan penuh sukacita, mari berdiri untuk menghadap Tuhan Maha Mulia dengan menaikkan pujian bagi kemuliaannya. Kita menyanyi dari dari Gita Bakti 18, baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua. Nah, internet. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, yang kami puji dan kami sembah dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih atas pertolongan dan penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini, dari pagi, siang, hingga sampai di malam hari ini ya Tuhan. Tuhan, di kesempatan hari ini Tuhan, kami boleh berkumpul di dalam media via Zoom Tuhan, dan kami akan memulai ibadah keluarga pada malam hari ini via Zoom. Kiranya Tuhan mau menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ya Tuhan. Dan kami juga menyerahkan seluruh multimedia dan hamba sebagai pelayan liturgos dan Bapak Diaken Yosepus Lenama yang akan membawakan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau menyertai, memberkati kami semua. Biarlah ibadah kami ini boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya. Kita akan bermazmur
Pujian Mazmur kita terambil dari Mazmur pasal 105 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Kita membacanya sebagaimana kita membaca Mazmur. Ketika ia mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu dan menghancurkan seluruh persediaan makanan. diutusnyalah seorang mendahului mereka. Yusuf yang dijual menjadi budak. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu. Lehernya masuk ke dalam besi. Sampai saat firman-Nya sudah genap. Dan janji Tuhan membenarkannya. Raja menyuruh melepaskannya. Penguasa bangsa-bangsa membebaskannya. Dijadikannya Tuhan atas istananya. Dan kuasa atas segala harta kepunyaannya. Untuk memberikan petunjuk kepada para pembesarnya sekehendak hatinya. Dan mengajarkan hikmat kepada para tua-tuanya. Tapi terkasih untuk merespon Mazmur, mari kita angkat pujian dari Gita Bakti nomor 55 ayat 1. Taburkan firman-Mu ya Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita mempersiapkan bacaan Alkitab kita pada malam hari ini dari kitab Perjanjian Lama, yaitu Kejadian 41 ayat 25. Kejadian 41 ayat yang ke-25. Sebelum kita membacanya, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah dan muliakan, Bapa yang kami kenal lewat anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas segala berkat dan kasih setia-Mu sepanjang kehidupan kami hari ini Tuhan. Dari pagi, siang, hingga saat ini Tuhan. Tuhan, pada malam hari ini, dalam ibadah rumah tangga kami pada malam hari ini, kami mohon Engkau Tuhan, yang Kamu turut sertai kami Tuhan. Dalam melaksanakan ibadah ini, meskipun hanya melalui Zoom ya Tuhan. Engkau mau urapi kami semua Tuhan. Kami yang bertugas pada malam hari ini maupun jemaat-Mu yang mengikuti dari rumah masing-masing Tuhan. Engkau mau berkati dan tuntun kami semua Tuhan. Jauhkan kami dari hal-hal yang tidak berkenan Tuhan. Biarlah firman-Mu yang kami baca, mendengarkan dan merenungkannya Tuhan. Boleh kami dapat mengerti dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab.
yaitu dari Kejadian 41 ayat yang ke-25 yang menyatakan, lalu kata Yusuf kepada Firaun, kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu semua. Halo, selamat malam. Bacaan kita malam ini dari Kejadian 41 ayat 25 dengan tema yang diberikan oleh Sinode GPB yang berjudul Melihat Tanda akan Masa Depan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, semua orang pasti pernah merasakan atau pernah bermimpi. Mulai dari mimpi yang membahagiakan atau membanggakan, dan juga ada mimpi yang menakutkan, sehingga karena membuat orang tersebut terbangun dari tidurnya, karena mengalami mimpi buruk dan sebagainya. Namun terkadang banyak orang beranggapan bahwa mimpi itu hanya sekedar bunga tidur saja, dianggap hal biasa dan tidak berarti apa-apa. Tapi ada juga orang yang menganggap mimpi itu menjadi sesuatu yang penting, sehingga mereka pun berusaha mencari tahu apa artinya, mencari penafsirannya di mana-mana. Sampai zaman modern ini pun mungkin masih ada yang mempercayai hal itu. Dengan segala usaha, segala upaya, mereka berusaha untuk mencari tahu dan menafsirkan apa yang mereka mimpikan, sehingga pun membuat jiwa mereka, hati mereka tenang dalam kehidupan setiap hari. Nah, demikian juga halnya yang seperti yang dialami oleh Raja Firaun, yang berusaha mencari tahu arti dan pesan dari mimpinya itu, di mana Firaun bermimpi bahwa ketika ia berdiri di tepi sungai Nil, ia melihat 7 ekor lembu yang gemuk keluar dari sungai Nil dan memakan rumput di tepi sungai itu. Kemudian tampaklah pula 7 ekor lembu yang kurus dan buruk rupanya menghampiri ke-7 ekor lembu yang gemuk tadi. Dan ke-7 ekor lembu yang kurus itu memakan lembu-lembu yang gemuk itu. Dan setelah itu terjagalah Firaun dari tidurnya. Kemudian ia tertidur lagi. Dan kemudian dia bermimpi lagi untuk yang kedua kalinya. Ia melihat tampaklah tumbuh suatu ranting yang berisi 7 bulir gandum yang berisi dan bernas. Dan kemudian tampak pula 7 bulir gandum yang hampa dan tampak layu oleh angin timur. Dan ke-7 bulir gandum yang hampa itu menelan 7 bulir gandum yang bernas atau berisi itu. Kemudian Firaun terjaga lagi dari tidurnya, dan dia mulai gelisah. Menggelisah tentang apa yang dia diimpikannya 2 kali dalam semalam itu. Sehingga keesokan harinya, dia memanggil seluruh orang-orang ahli atau orang-orang pintar, orang-orang berilmu di tanah Mesir. Dan dia menyampaikan mimpinya itu kepada mereka untuk mereka menafsirkannya. Namun, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka lakukan dan tentang yang diceritakan oleh Firaun
mereka tidak berhasil untuk menafsirkan atau mengartikan semuanya itu. Seperti yang kita baca dalam bacaan kita, Kejadian 41 ayat yang ke-8. Pada waktu pagi, gelisahlah hatinya, lalu disuruhlah memanggil semua ahli dan semua orang berilmu di Mesir. Firaun menceritakan mimpi kepada mereka, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat mengartikan kepadanya. Jadi singkat cerita, melalui mimpi Firaun ini, Tuhan memberikan jalan keluar, yaitu melalui Yusuf yang menjelaskan kedua arti mimpi Firaun. Jadi Tuhan mengizinkan Yusuf untuk menjelaskan atau memberikan jalan keluar yang terbaik kepada Firaun tentang tanda atau kasih Allah yang akan hendak dilakukan untuk masa depan. Untuk masa depan dari negeri Mesir. Di mana Allah punya maksud tertentu, atau Allah punya tujuan tertentu untuk negeri Mesir. Di mana pada saat itu negeri Mesir adalah dikenal negara yang adik kuasa, dan di sekitar wilayah Sungai Nil adalah tanah yang subur, sehingga Mesir dikenal dengan negeri yang makmur pada saat itu. Dan apa yang dilakukan Allah, kalau kita mengingat para janji Allah pada Abraham, bahwa ia akan memberkati keturunannya seperti bintang di langit dan pasir di laut. Itu kalau kita urut ke belakang, cerita kan menyampai ke sana karena apa yang terjadi di Mesir, di situ adalah Yusuf di situ, Allah punya maksud di situ. Karena di saat akan terjadi bencana, keluarga Yusuf pun akan dibawa ke Mesir, sehingga genaplah apa yang dijanjikan Allah kepada Abraham dan yang dari Yusuf. Tapi melalui renungan kita malam ini, Allah memberikan tanda-tanda atau maksud kepada Firaun melalui mimpinya sebanyak 2 kali. Dan tanda yang dilakukan untuk menyiapkan, dan apa yang dilakukan untuk menyiapkan masa depan. Seperti pada bacaan kita malam hari ini, yaitu kata Firaun kepada Yusuf, kata Yusuf kepada Firaun, kalau kedua mimpi tuanku Firaun itu sama, Allah telah memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Jadi mimpi Firaun itu mengisyaratkan akan terjadinya 7 tahun masa kelimpahan dan 7 tahun masa kelaparan yang luar biasa. Nah, itulah arti dari mimpi Firaun tentang 7 ekor lembu dan 7 bulir gandum. Sampai 2 kali diulangi mimpi tersebut. Itu berarti Allah telah menetapkan akan segera melakukannya. Allah tidak hanya memberikan hikmat bagi Yusuf untuk mengartikan mimpinya Firaun, tapi Allah juga memberikan jalan keluar kepada Yusuf untuk memberikan solusi kepada Firaun atau mengusulkan sesuatu yang berguna bagi Firaun untuk melakukan apa yang dimaksudkan Allah bagi tanah Mesir. Jadi dari mimpi Firaun tersebut, sesungguhnya Allah memberi peluang agar melalui pernyataan dan kehendaknya itu, manusia hendaknya mengantisipasi dan merancang masa depan. Dan melalui penjelasan dari arti mimpi dan solusi yang disampaikan Yusuf kepada Firaun, Firaun langsung meresponnya, karena usulan itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh para pegawainya. Dan Firaun pun berkata kepada para pegawainya bahwa Yusuf penuh dengan roh Allah. Seperti pada bacaan kita malam ini pada ayat yang ke-38.
Lalu berkatalah Firaun kepada pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, orang yang penuh dengan roh Allah. Dan selanjutnya Firaun mengangkat Yusuf menjadi penguasa atas istana Firaun dengan tujuan untuk melaksanakan atau melakukan langkah-langkah atau mengantisipasi dan merancang akan masa depan setelah 7 tahun masa kelimpahan dan memasuki 7 tahun masa kelaparan. Dan apa yang didapatkan oleh Yusuf dari Raja Firaun, satu penghargaan yang didapatkan itu, Bapak Ibu dapat membacanya dalam Kejadian 41 ayat 40 sampai dengan 49. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dengan hikmat Tuhan, Yusuf memberi usulan yang konkret tentang yang harus dilakukan untuk mengantisipasi masa depan, yaitu dengan mengumpulkan dan menyimpan gandum selama 7 tahun masa kelimpahan sebagai persiapan menghadapi 7 tahun masa kelaparan. Jadi pada renungan kita malam hari ini Tuhan, saudara-saudara, bahwa dalam bacaan kita ini terdapat 2 tokoh penting yang menjadi renungan kita, yaitu Yusuf dan Firaun. Dan dari situ pun kita dapat mengambil contoh atau pelajaran yang berharga yang dapat kita ambil untuk renungan kita. Yaitu pertama, kita perlu merespon firman Allah dengan benar agar kita memahami dengan seksama akan apa yang Tuhan rencanakan untuk kehidupan kita ke depan. Karena Tuhan punya banyak cara untuk mewujud nyatakan kasih-Nya bagi kita. Tuhan memakai hal-hal yang biasa atau cara-cara yang biasa untuk menyampaikan pesan yang luar biasa kepada kita segenap orang percaya. Seperti Allah memberitahukan Firaun akan apa yang akan segera dilakukan melalui kedua mimpinya itu, yang begitu sederhana tetapi mempunyai pesan dan manfaat yang luar biasa bagi bangsa Mesir. Dan yang berikut, mari kita belajar dari diri dan pribadi Yusuf, yaitu takut akan Tuhan dan menjaga larangan-larangan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Dan tetap bersandar kepada Tuhan, menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Apa yang kita alami, baik atau buruk, tetap kita berpegang pada janji Tuhan, karena setiap pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, bukan semata-mata Tuhan tidak sayang pada kita, tapi Tuhan mengizinkan itu terjadi dalam kehidupan kita, agar kita dimampukan, kita ditempa, kita dikuatkan untuk menghadapi masa depan yang kita sendiri tidak tahu apa yang direncanakan Tuhan untuk kita ke depan. Jadi kita siapkan mental kita untuk menghadapi situasi ke depan yang mungkin menjadi abu-abu dalam kehidupan kita. Apa yang terjadi ke depan hanya Tuhan yang tahu semuanya itu. Dan kita tetap yakin dan percaya bahwa apa yang diizinkan Tuhan terjadi di kehidupan kita, Tuhan pun akan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kita untuk menjalani kehidupan ini. Dan pada renungan kita malam hari ini, tantangan hidup yang seperti yang dialami oleh Yusuf dalam perjalanan hidup memang menyakitkan. Tetapi tetap bersabar, bertekun, tetap taat kepada Tuhan. Kalau kita baca sejarahnya Yusuf dari awal dia dari sejak bersama orang tuanya atau ayahnya dan saudara-saudaranya, ia sudah dimusuhi, dibenci oleh saudara-saudaranya. Kemudian yang segala akal bulus saudara-saudaranya, ia dibuang ke dalam sumur, kemudian ia dijual kepada para pedagang-pedagang Midian. Lalu dijual lagi kepada Potifar dan dia dibawa ke Mesir. Dan penderitaan tidak cukup sampai di situ. Sampai di Mesir, dia pun difitnah oleh istri Potifar sehingga ia dimasukkan ke dalam penjara.
Namun Yusuf tidak menyerah dan tetap teguh hatinya dan berpegang pada janji Tuhan. Yusuf tidak mengeluh sedikit pun, meskipun mendapat banyak tekanan, apalagi menyalahkan Tuhan atas setiap peristiwa yang terjadi yang terjadi pada dirinya atau yang dialaminya. Bapak Ibu terkasih dan Tuhan kita Yesus Kristus, dari keteguhan hati Yusuf, Allah membuat segala sesuatu yang dilakukan Yusuf berhasil, dan pada puncaknya adalah Yusuf diangkat menjadi penguasa atau orang kedua dari Raja Firaun dan menguasai seluruh wilayah Mesir dan memimpin rakyat Mesir. Bapak Ibu yang terkasih dan Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin kita mengalami tekanan hidup, mungkin masalah ekonomi atau kesehatan, masalah pekerjaan, yang mungkin diakibatkan oleh berbagai hal atau termasuk COVID-19 yang mengakibatkan banyak perusahaan atau banyak pekerjaan yang berhenti sehingga banyak karyawan yang di-PHK. Namun dari semua itu kita tetap percaya bahwa Allah punya rencana yang indah untuk kita semua. Kita tidak tahu apa yang akan dipersiapkan Allah untuk kita ke depan, tapi kita tetap berserah kepada Tuhan, menyerahkan seluruh pergumulan hidup kita kepadanya Tuhan. Kepada Tuhan, biarlah semua berjalan sesuai kehendak Tuhan itu sendiri. Ya, pada masa sekarang ini, pada COVID-19 yang melanda seluruh dunia, termasuk Indonesia, bahkan lingkungan sekitar kita saat ini, kita mungkin semakin putus asa, kecewa, marah, bingung, dan sebagainya. Namun, kita tetap bersandar kepada Tuhan dan melakukan segala perintahnya dan menaati segala larangannya. Dan banyak berdoa, tetap membaca firman Tuhan, menjalankannya, dan melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari secara nyata. Dan tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh selesai. Untuk merespon firman Tuhan, kita angkat pujian dari Gita Bakti 208 ayat 1. Tak ku tahu kan hari esok. Hatiku tenang.
Bapak Ibu yang terkasih, mari kita masuk dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Dikau Tuhan kami Yesus Kristus yang selalu menjaga, memelihara, dan mendukung kami hingga saat ini Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang Kau berikan bagi kami, Tuhan, melalui firman yang telah Engkau sampaikan kepada kami. Karena yang berkati kami Tuhan, biarlah firman yang telah kami membaca, mendengar, boleh kami melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Engkau memampukan dan menguatkan kami dalam menjalani kehidupan ini dan menjadikan firman Tuhan sebagai pegangan dalam dan pedoman dalam kehidupan kami. Bapa kami yang di surga, pada saat ini juga Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami Tuhan, GPB Jemaat Cipecang Tuhan. Engkau berkati akan gereja kami, meskipun dalam kondisi saat ini Tuhan, kegiatan peribadahan kami terbatas, namun kami yakin dan percaya bahwa Engkau akan selalu memberikan yang terbaik bagi kami Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk Ibu Pendeta Wasti sebagai ketua jemaat kami, Engkau berkati akan beliau Tuhan dalam kehidupan keluarganya, dalam pelayanan, sehingga kami sebagai jemaat-Mu pun boleh diberkati Tuhan. Dan Engkau juga berkati akan para majelis, para pengurus pelkat, maupun para jemaat yang ada Tuhan. Engkau memberkati yang kami semua Tuhan, menjauhkan kami semua dari sakit penyakit, menjauhkan kami dari virus corona yang sedang berkecamuk ya Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, jemaat-Mu ke dalam kasih-Mu Tuhan. Engkau mau menjaga dan melindungi kami senantiasa dalam kehidupan kami setiap hari, apapun aktivitas kami semua ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam kasih-Mu Tuhan, biar tangan Tuhan selalu menuntun dan memberkati kami setiap saat. Tangan Tuhan selalu menjaga dan melindungi kami setiap saat. Biarlah jemaat-Mu Tuhan boleh bertumbuh di dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Tuhan, saat ini juga Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit atau yang mengalami isolasi mandiri oleh COVID-19 ini ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam kasih-Mu Tuhan, kiranya Engkau memberikan kesehatan, pemulihan kepada mereka, biar mereka boleh lekas sembuh, dan Engkau memberikan semangat ke mereka Tuhan, biar mereka tidak boleh berkecil hati, tetapi tetap kuat di dalam naungan kasih-Mu ya Bapa. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Virus corona yang melanda negara kami Tuhan, Engkau berkati akan pemerintah bangsa kami, seluruh aparat terkait Tuhan. Engkau memberikan roh hikmat kepada mereka, sehingga mereka boleh melakukan apa yang diperintahkan oleh pemerintah Tuhan. Agar dalam masa penanggulangan virus corona ini Tuhan, semua boleh jalan dengan baik Tuhan. Sehingga perekonomian bangsa kami, kehidupan bangsa kami boleh berjalan normal kembali seperti sedia kala ya Tuhan. Tuhan, pada saat ini juga Tuhan, kami berdoa untuk kehidupan kami semua, para keluarga yang beribadah pada malam hari ini ya Tuhan. Dimanapun mereka berada, mungkin di rumah atau di tempat pekerjaan, Engkau berkati kami semua dan kami yang datang dengan segala pergumulan kami masing-masing Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam kasih-Mu Tuhan. Biarlah Engkau sendiri memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kami semua ya Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkati akan lingkungan kami Tuhan, dimanapun kami berada, lingkungan gereja kami, lingkungan tempat tinggal kami masing-masing, lingkungan pekerjaan kami masing-masing. Meskipun kami adalah kaum yang minoritas Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau akan membuat kami menjadi lilin yang bercahaya di tengah kehidupan masyarakat ya Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau mengampuni akan segala salah dan dosa kami semua ya Tuhan, yang kami lakukan baik sengaja maupun tidak sengaja Tuhan. Biarlah setiap berkat Engkau berikan bagi kami semua Tuhan, tidak terhambat oleh karena dosa-dosa kami Tuhan. Tetap mengalir dalam kehidupan kami, sehingga pun kami pun boleh menjadi berkat bagi sesama ya Tuhan. Tuhan, inilah kami Tuhan, dengarkan sabda kami Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Pelihara kami dalam kasih Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah Bapa membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Kerajaan dan kemuliaan dan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan mengingat nas Alkitab dari Imamat pasal 19 ayat 5 yang mengatakan, apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari berdiri untuk mendoakan persembahan yang telah kita kumpulkan, dan mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah, Sang Pemilik kehidupan kami, inilah persembahan syukur kami untuk setiap nikmat yang Engkau beri. Ajarkanlah kami untuk mensyukuri setiap hal yang kami miliki dalam hidup ini dan menjadikannya berkat bagi sesama kami. Dalam nama Yesus Kristus, Sang Sumber Berkat, kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita masuk ke dalam warta keluarga untuk pada malam hari ini. Ibadah hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021, akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Nyonya Wasti Uktosea Magani. Dan untuk pelayan liturgosnya akan dilayani oleh Ibu Penatua Beverly Tulenan. Warta kita yang kedua, disampaikan kepada warga jemaat bahwa telah dibuka pendaftaran pendidikan agama Kristen atau PAK, dan bagi jemaat yang memiliki putra dan putri dan di sekolahnya tidak ada guru pelajaran pendidikan agama Kristen, dapat bergabung dengan pendidikan agama Kristen GPIB Cipecang yang akan dimulai pada hari Sabtu 24 Juli 2021 pukul 16.00 secara daring. Bagi yang ingin mendaftar dapat menghubungi Kak Yosepin Romaulide dan
Kak Juliana Yanse Kumaunang. Demikian warta jemaat kita pada ibadah keluarga malam hari ini. Terima kasih. Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Jadilah orang percaya yang setia melakukan kehendak Tuhan dengan terus bersyukur dan menjalani kehidupan yang bermanfaat bagi sesama. Kita angkat pujian dari Kitab Bakti 204 ayat 1. Yesus Tuhanku, dialah segalanya. Jemaat Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Kita akan masuk pada saat teduh. Saat teduh selesai, tapi terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ibadah kita telah selesai, dan kiranya Tuhan memberkati kita sekalian dan tetap menjaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih. Salam semua. Terima kasih untuk firman Tuhan ya, Pak. Berkati Terima kasih untuk semuanya. pelayanannya, Pak Yosef Pustanama. Terima kasih Om Kifli. Selamat malam semuanya. Malam semuanya, sama-sama. Terima kasih Pak Yosef. Selamat malam. Tuhan Yesus berkati. Ya. Selamat malam, terima kasih. Tuhan berkati Terima kasih semua. semuanya. Terima kasih Pak Yosef. Ya. Yesus berkati. Ya, terima kasih pelayanannya. Pak Kifli. Yesus berkati. Dani, semuanya. Ya. Malam semuanya. Selamat malam. Pak Kris. Semua Bapak Ibu.